Selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian di channel Jendela Dharma. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat jasmani dan batin. Dan pada video ini, episode 2 strip 3 untuk pendalaman Buddhisme, pertama-tama kita akan membahas dulu tentang jasmani yang biasanya ini di dalam bahasa Palinya disebut rupa. Penerjemahan bahasa Pali ini memang agak rumit ya. Rupa itu kadang saya baca diterjemahkannya setidaknya secara Buddhisme ya. Kalau di luar Buddhisme seperti di budaya Hindu bisa lain-lain lagi ya. Rupa itu bisa disebut jasmani, bisa juga disebut materi. Tapi banyak juga yang menerjemahkan rupa itu bentuk ya. Karena ada istilah rupa ramana ya, objek bentuk yang ditangkap oleh mata biasanya ya. Nah, ini jadinya seakan-akan rupa itu hanya meliputi hal-hal yang ditangkap oleh mata ya sebagai objeknya. Tapi dalam pembahasan kali ini kita akan memaknai rupa lebih ke artinya jasmani ya. Jasmani tubuh kita atau kalau mau lebih jauh sebagai materi, karena nantinya di Sutta Pitakanya ada sebagai materi internal, yaitu jasmani kita, dan ada materi eksternal, ya, yaitu apa-apa yang dikenali oleh panca indera kita ada di luaran sana sebagai objek-objek materi eksternal. Ya. Juga teman-teman dalam pembahasan hakikat jasmani dan batin ini diharapkan dengan sendirinya kita juga berdiskusi ya tentang pancakanda dan paramata dhamma sehingga kita bisa juga memahami apa itu pancakanda dan apa itu paramata dhamma dan kenapa ada struktur dhamma yang disebut pancakanda dan kenapa ada struktur dhamma yang disebut paramata dhamma. Sebelum kita melanjutkan, teman-teman, diskusi kita, mari terlebih dahulu kita menghaturkan penghormatan kita pada guru agung kita yang mulia Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sadu, sadu, sadu. Nah, teman-teman sekalian, di dalam dunia spiritual, yaitu orang-orang yang mempelajari batin ya, mulai jadi spiritual itu tentang spirit, tentang batin. Jadi orang-orang yang sudah tertarik untuk memperdalam pemahaman tentang batin, ya, ini tujuannya untuk mengenal diri sendiri dengan lebih baik, ya. Jadi istilah mengenal diri sendiri itu selalu menjadi pintu awal dari berbagai macam jalan spiritual yang ada dalam sejarah manusia. Biasanya tujuannya orang belajar atau memperdalam spiritual adalah untuk menjadi individu yang lebih baik tentunya ya. Jadi manusia perlu pertama-tama mengenali diri sendiri ya, agar menjadi individu yang lebih baik. Berbagai macam jalan spiritual ya biasanya telah mengetahui bahwa apa yang disebut diri itu terdiri dari tubuh jasmani kasar dan juga terdiri dari batin. Dan ini teorinya, konsepnya sangat bermacam-macam ya. Ada yang bilang jasmani kasar ini kendaraan batin ya, dan inti diri ada dalam batin misalnya gitu, dan lain-lain lah ya. Walau dalam Buddhisme ya, yang kemudian ini Buddhisme ini menolak adanya diri ya, dan menemukan ya bahwa realitasnya itu diri itu tidak lebih dari ilusi ya, karena ada proses berpikir maka di situ timbul ilusi adanya diri ya, yang diri yang berpikir.
Tetapi walaupun Buddhisme ini menolak ya tentang adanya diri, karena dalam realitasnya diri itu tidak lebih dari ilusi, tetapi Buddhisme tetap menerima konsep individu sebagai sebuah konsep ya untuk keperluan komunikasi sehari-hari, bahwa individu itu tetap ada. Nah, individu ini tentunya terdiri dari jasmani dan batin yang akan kita bahas ini, teman-teman sekalian ya. Nah, dalam mengenali hakikat jasmani dan batin ya, ini selalu disebut dalam Buddhisme itu harus secara apa adanya. Ya, jadi jasmani dan batin harus dikenal secara apa adanya sehingga kita sampai pada pemahaman hakikat batin dan jasmani. Nah, di dalam Buddhisme ya, ini para master ya, dalam memandang hakiki dari realitas, ini ada istilah namanya Paramata Dhamma. Sebetulnya saya cari Paramata Dhamma ini di Sutta Pitaka, bisa dibilang istilahnya tidak muncul ya, atau saya tidak menemukannya. Mungkin ini sebetulnya istilah ini produk dari komentar juga ya, untuk meringkas ya hal yang hakiki dari realitas itu sebetulnya terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah rupa atau jasmani ya, atau materi, lalu cita atau pikiran, atau biasa disebut pikiran, kesadaran, yang nanti ini akan kita bahas lebih lanjut. Lalu ada cetasika yang biasa disebut sebagai komponen ya, komponen dari pikiran ya. Lalu ada nibbana, yaitu kepadaman. Pemahaman akan Paramata Dhamma adalah bentuk ya mengenali hakikat realitas ini, termasuk mengenali hakiki jasmani dan batin itu seperti apa secara apa adanya ya, yaitu secara hakiki yang melampaui konsep-konsep. Jadi ya ini harus digarisbawahi, tujuan dari pengajaran Paramata Dhamma itu agar kita bisa mengenali hakiki batin dan jasmani melampaui konsep-konsep yang ada. Nah, tujuan dan manfaat memahami Paramata Dhamma ya, itu antara lain pertama untuk mendapatkan pandangan benar tentang realitas hakiki ya. Lalu kemudian meredusir atau bahkan melepas kemelekatan akan jasmani dan batin. Paramata Dhamma ini perlu dikenali bukan hanya hingga tingkat pengetahuan saja, misalnya memahami, tahu, ya, hafal atau bahkan ya, melainkan harus dipraktekkan ini menjadi pengalaman empiris ya teman-teman sekalian. Itu biasanya lewat praktek-praktek perenungan ya, penyelidikan dengan pikiran ya, dan tentunya meditasi atau bawana ya, pengembangan batin teman-teman sekalian. Nah, tetapi teman-teman, walau bagaimanapun ya tidak mudah untuk memahami Paramata Dhamma ini, walaupun yaitu teorinya ada, tapi nanti pemaknaannya dari orang ke orang bisa bermacam-macam ya, disampaikan dengan cara yang bermacam-macam. Karena itu saya ingin menyampaikan di sini hal yang paling penting teman-teman, yang sangat fundamental dari Paramata Dhamma ya, ini sebagai acuan, sebagai rambu-rambu ya, agar pemahaman akan Paramata Dhamma itu menjadi benar ya, menjadi proporsional, benar, dan disampaikan pula dengan cara yang benar. Yang pertama, ini hal yang fundamental sekali teman-teman, yaitu tentang adanya realitas yang selalu berubah ya. Realitas ini selalu berubah, tidak tetap dan terkondisi. Nah, realitas yang seperti ini disebut realitas Sangkata Dhamma ya. Yaitu Sangkata Dhamma itu artinya realitas terkondisi
atau terkonstruksi ya. Jadi kan disebut terkondisi itu suatu realitas bisa muncul karena ada penyebab. Nah, jadi ada sebab dan akibat. Ya, ini selalu berelasi. Jadi ada yang dikondisikan, ada yang terkondisi. Yang dikondisikan itu adalah akibat, yang mengkondisikan adalah sebab. Nah, hubungan antara yang mengkondisikan dan yang terkondisi ini bisa disebut suatu hubungan yang terkonstruksi. Ya. Atau juga kalau biasanya sebut juga terkonstruksi ini sebagai suatu hubungan agregasi, agregat ya. Misalnya kumpulan dari komponen-komponen saling berhubungan, saling berelasi, saling mengkondisikan, saling mendukung ya teman-teman. Nah, ini sangkata dhamma. Jadi tidak ada yang benar-benar suatu realitas yang berdiri sendiri, teman-teman. Ya. Tapi selalu terkondisi, terkonstruksi dan selalu dinamis berubah, tidak tetap. Nah, dalam realitas inilah termasuk jasmani dan batin. Jadi jasmani dan batin ini masuk dalam kategori sangkata dhamma. Jadi jasmani itu terkondisi, terkonstruksi, batin juga terkondisi dan terkonstruksi, tidak berdiri sendiri kemunculannya, dan jasmani dan batin ini selalu mengalami perubahan. Nah, secara fundamental ini yang paling penting juga dari realitas ini, teman-teman, sangkata dhamma ini adalah selalu berubah, terkondisi, dan tidak ada entitas substansial. Jadi ini yang penting, teman-teman, kalau membahas dhamma, ya, taruhlah sangkata dhamma, selalu dikatakan memang selalu berubah, anicca, dan selalu terkondisi, betul ya. Nah, tapi sering lupa para pembabar dhamma ini melupakan bahwa tidak ada entitas yang substansial, teman-teman sekalian. Ini suka dilupakan ya. Sehingga ketika menyampaikan uraian tentang jasmani, batin yang selalu berubah, terkondisi, tapi masih ada unsur seakan-akan jasmani dan batin itu ada eksis secara substansial, teman-teman. Ya. Apa itu entitas secara substansial? Artinya ada entitas khas, ya. Entitas khas, misalnya ini entitas paling kecil gitu loh, yang tidak dapat dibagi lagi katanya. Nah, ini sebetulnya agak bertentangan dengan disebut selalu berubah. Jadi biasanya pembabar dhamma menyatakan selalu berubah itu misalnya pindah tempat atau setelah muncul lalu lenyap gitu loh. Ya. Tetapi dalam muncul dan lenyapnya itu tetap cara menyampaikannya seolah-olah yang muncul itu ada entitas substansialnya. Jadi jasmani yang muncul atau batin yang muncul itu ada suatu bagian jasmani material ya yang paling kecil. Lalu kalau yang munculnya batin itu ada sesuatu batin sebagai pikiran yang paling kecil dibagi-bagi misalnya dalam cetasika, dan itulah yang paling kecil-kecil. Dan cita juga ada katanya ya. Nanti akan kita bahas. Nah, hal ini sebetulnya sudah bertentangan, saling bertentangan. Jadi disebut berubah itu, teman-teman, ya, selalu berubah itu harus termasuk di dalamnya tidak ditemukan suatu entitas substansial yang terkecil sekalipun. Jadi yang kita tangkap itu kan kita menangkap adanya jasmani dan batin itu lewat kontak 6 indria. Tidak ada sesuatu di dunia ini, teman-teman sekalian, yang tidak dipahami, tidak dikenali ya lewat yang bukan ini tidak yang lewat bukan 6 indria. Oh, ada sesuatu yang dikenali yang tidak lewat 6 indria itu nggak ada, teman-teman. Nah, dalam proses mengenali jasmani dan batin, pada akhirnya secara hakiki, secara paramata dhamma, itu sedemikian rupa sebetulnya yang ditangkap oleh 6 indria itu hanya keadaan jasmani dan batin pada suatu saat dan udah langsung berubah, sehingga
sudah langsung berubah pada saat berikutnya, sehingga sebetulnya karena berubah yang cepat dan terus-terusan itu tidak akan ditemukan entitas substansial. Apakah itu disebut paling kecil, tidak bisa dibagi lagi dari jasmani dan batin. Ini teman-teman kelemahan pemahaman para, bisa dibilang para penganut agama Buddha terhadap makna Paramata Dhamma. Jadi Paramata Dhamma itu sering diartikan kalau meliputi jasmani dan batin adalah yang paling hakiki, diartikan hal yang entitas paling kecil tidak dapat dibagi lagi. Ya. Batin juga paling kecil tidak dapat dibagi lagi. Bahkan cita itu seolah-olah ada bentuknya, cetasika ada bentuknya. Ini suatu pemahaman yang justru keluar dari Dhamma, teman-teman. Jadi nanti ketika kita melakukan perenungan tentang jasmani dan batin, masalah tidak ada entitas substansial ini harus menjadi target yang kita kenali. Jadi yoniso manasikara kita ini diarahkan, ya, si manasikaranya itu diarahkan pada yoniso, pada sesuatu yang hakiki. Yoniso itu bisa diartikan kembali kepada yang hakiki, kembali kepada yang asal, yaitu di sana tidak ada entitas yang substansial. Itulah makna anatta yang sesungguhnya. Jadi anatta itu kan disebut tidak ada diri gitu. Sebetulnya bukan sekedar tidak ada diri dalam artian roh. Ya. Tidak ada roh yang kalau digambarkan di agama lain itu roh itu seperti jasmani halus, bentuknya sebetulnya batin, tapi batinnya memiliki bentuk seperti jasmani, ya, transparan. Oh, yang seperti itu tidak ada katanya. Itu diri. Yang ada adalah cita dan cetasika. Tapi cara merepresentasikan cita dan cetasika seolah-olah cita itu ada bentuknya. Seolah cetasika itu bagian-bagian batin yang paling kecil. Nah, ini sebetulnya sudah atak juga, teman-teman. Hanya ataknya itu atak yang lebih kecil. Jadi ada atak gede, ada atak kecil. Ada diri yang besar, ada diri yang kecil. Kalau diri yang besar, yaitu ruh yang batin yang merupai jasmani tapi halus. Kalau atak yang kecil-kecil itu ya cita dan cetasika itu dianggap kecil-kecil, ada entitasnya. Itu atak yang kecil-kecil. Kalau teman-teman sebagai Buddhis masih terperangkap hal yang seperti itu, berarti persepsi batin teman-teman belum lepas dari perangkap akan pandangan adanya entitas diri, adanya diri, setidaknya diri yang kecil-kecil yang berupa cita dan cetasika. Karena itu kita harus lebih memahami dengan lebih baik bahwa rupa maupun cita maupun cetasika itu tidak memiliki entitas substansial. Tidak memiliki bahkan bentuk yang substansial, yang sesungguhnya bisa dikenali bentuknya seperti ini. Adapun bentuk-bentuk yang dikenali dengan mata, yaitu bergantung kepada persepsi. Jadi jasmani ataupun rupa yang membentuk dikenali oleh mata, itu dikondisikan menjadi demikian, itu dikarenakan oleh persepsi. Karena itu disebut konsep, ya kan? Nah, kalau teman-teman nanti ke yang lebih kecil ada jasmani, tapi paling kecil partikel-partikel, itu masih atta itu. Dan itu masih konsep juga, karena bisa dikonsepkan, yaitu kecil-kecil itu dikonsepkan. Ketika terlepas dari konsep, artinya teman-teman sudah tidak membuat identitas tentang jasmani dan batin. Jadi disebut apa adanya, realitas dhamma apa adanya adalah apa yang dikenali persepsi tidak dikasih identitas. Karena dipahami itu tidak ada pada akhirnya entitas substansial walaupun yang kecil-kecil sekalipun, teman-teman. Ini fundamental yang perlu dipahami dulu di awal oleh para pelajar dhamma, teman-teman. Tentang pemahaman batin jasmani, tentang pemahaman akan paramata dhamma. Yang kedua, tadi sangkata dhamma, ya.
ada asangkata dhamma, teman-teman. Apa itu asangkata dhamma? Yaitu adanya realitas yang tidak berubah. Realitas yang selalu tetap, ya, selalu ada dikatakan dalam sutta, tapi adanya ini nanti teman-teman berbeda dengan ada yang dipahami oleh pikiran, teman-teman, ya. Nah, tetapi juga sesuatu yang ini tidak berubah, tetap ada, tetapi juga sama tidak memiliki entitas substansial. Ini sulit dimengerti kan, katanya ada tapi tidak memiliki entitas substansial. Katanya tetap tidak berubah tapi tidak memiliki entitas substansial. Karena teman-teman akan memahami ini kalau teman-teman memahami kepadaman nanti di tingkat kita belajar dhamma, di tingkat kita cita bawana pengembangan batin, teman-teman memahami secara empiris, ya, secara empiris dari tingkat yang dasar dulu naik-naik tentang pengalaman langsung tentang kepadaman, maka teman-teman paham dengan adanya kepadaman, maka lenyaplah sebab, sebabnya padam, akibatnya padam, di situ ada yang disebut tidak berubah, tetap ada, tapi ada yang bukan diproliferasikan, ada yang bukan seperti ada yang kita pahami tentang adanya benda-benda. Karena kepadaman. Jadi kepadaman itu ada. Dan di dalam kepadaman itu juga tidak memiliki entitas substansial. Inilah yang disebut nibbana. Di mana nibbana itu disebut asangkata dhamma, yaitu realitas yang tidak lagi terkondisi. Kenapa? Karena tadi terkondisi itu kan ada sebab, ada akibat, ada agregat, ada konstruksi. Nah, itu semua padam. Karena sebabnya padam, akibatnya padam, karakter konstruksi, karakter agregat juga padam. Itu nibbana. Realitas yang tidak terkondisi dan tidak juga sama tidak memiliki entitas substansial. Nanti entitas substansial ini disebut anatta, dan ketika perenungan anatta ini diperluas, internal maupun eksternal, maka disebut sunyata, yaitu kekosongan, ya. Yaitu kekosongan dari apa? Kekosongan dari atta boleh disebut begitu. Atau juga sunyata kekosongan dari entitas substansial tadi sehingga kosong. Tidak ada sesuatu yang substansif. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi dua hal ini harus dipahami dulu di awal, dikokohkan dalam pengajaran Dhamma tentang Paramata Dhamma, barulah bisa melangkah membahas rupa, membahas cita, membahas cetasika. Kalau hal ini tentang tadi berubah, terkondisi, tidak ada entitas substansial terutama, tidak dipahami dulu secara kokoh sebagai landasan awal untuk mengarahkan perhatian dengan benar, yoniso manasikara, terhadap segala tas dhamma, akhirnya penyampaian-penyampaian dhamma ini masih bisa dibilang tidak sesuai dhamma atau bisa dibilang masih tidak berkualitas, ya, atau bisa disebut masih kurang mengena, ya, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, pada bagian ini kita akan mendahulukan pembahasan tentang sangkata dhamma, ya, yaitu realitas terkondisi, terkonstruksi, agregasi, ya, yaitu terdiri dari tadi hakikatnya itu rupa, cita, dan cetasika, ya, dibagi seperti ini agar kita lebih mudah membagi-baginya. Tapi kembali, ya, jadi fundamental dari sangkata dhamma ini adalah diingatkan kembali selalu berubah, terkondisi atau terkonstruksi, dan tidak ada entitas yang uh, substansial, teman-teman sekalian. Nah, pertama-tama kita akan di kesempatan ini membahas dulu tentang rupa, apa yang ada di Sutta Pitaka. Ini saya ajukan bagus sekali dari Majjhima Nikaya ayat 28, ya, teman-teman. Katamo cawusa rupupa dana kando
dan apakah kelompok unsur bentuk materi yang terpengaruh oleh kemelekatan. Ini maksudnya kelompok unsur bentuk materi itu yaitu jasmani kita. Ya, jasmani kita ini terpengaruh oleh kemelekatan. Ini rupa padana kanda ini atau rupa padana kando ini agak susah diterjemahkan ya. Silakan teman-teman nanti berdiskusi dengan para bante yang memang sudah punya sertifikasi Pali misalnya gitu ya. Walaupun kadang-kala ya sertifikasi Pali itu kan secara bahasa ya, penerapan di dalam Sutta Pitakanya, pemaknaannya kadang memerlukan kontekstual lebih lanjut. Yang kontekstual ini tidak bisa berdiri sendiri satu sutta atau apalagi satu kalimat atau satu kata. Kadang harus kita jahit, kita rangkai dengan sutta-sutta ayat-ayat yang lain sehingga membentuk framework ya, sehingga dalam framework itu, framework Dhamma itu barulah didapatkan makna yang lebih baik. Ya. Jadi rupa padana kando itu di sini cukup bagus sih, terpengaruh oleh kemelekatan. Ada yang disebut bergantung terhadap kemelekatan, atau ada yang mengartikan objek kemelekatan. Nah, objek kemelekatan ini agak susah juga ya, karena hanya sebagai objek, tapi sebetulnya tidak sebagai objek juga ya, tidak sekedar objek. Ini mungkin lebih baik nih, terpengaruh oleh kemelekatan. Kenapa? Karena jasmani ini dilekati satu. Betul menjadi objek kemelekatan kan dilekati gitu loh. Itu betul kalau disebut objek kemelekatan, tapi tidak itu saja. Jasmani ini bukan objek kemelekatan saja, tapi terbentuknya itu juga karena adanya sebabnya masih ada kemelekatan. Jadi bentuk-bentuk materi ini juga timbul karena masih ada tanha. Jadi jasmani dan batin itu dua-duanya ya muncul karena masih ada tanha, ya, terpengaruh oleh tanha, dikondisikan oleh tanha, dan setelah muncul juga memang menjadi objek kemelekatan, betul. Seperti itulah kira-kira. Jadi kita lanjutkan. Jadi tadi disebutkan ada kelompok unsur bentuk, ya. Jadi unsur bentuk materi, ya. Materi ini nanti ada unsur-unsurnya, ya, yang terpengaruh oleh kemelekatan, yaitu 4 unsur utama, ya, dan bentuk materi yang diturunkan dari 4 unsur utama, ya. Dan apakah 4 unsur utama ini? Jadi 4 unsur utama ini adalah pembentuk dari rupa, pembentuk dari jasmani, ya. Yaitu unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur udara, ya, teman-teman. Nah, sebetulnya pemahaman bahwa jasmani ini dibentuk oleh unsur air, unsur tanah, api, dan udara ini tampaknya sebelum Buddha muncul juga sudah ada. Hanya pemahamannya beragam. Ada yang memahami tanah benar-benar seperti tanah di halaman rumah, ya mungkin, tapi yang tadi, yang partikel yang paling kecilnya gitu ya. Lalu ada air, seperti air, ya, air beneran H2O. Lalu ada api, ya, benar-benar dianggap api yang kecil. Lalu ada unsur udara yang kecil, ya. Itu membentuk jasmani. Nah, Buddha merubah cara menerangkannya, cara pemaknaannya. Jadi Buddha tetap memegang ya bahwa jasmani ini dibentuk oleh 4 unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur udara tetap. Tetapi bagaimana pemaknaan unsur tanah, pemaknaan apa itu unsur air, pemaknaan apa unsur api, dan pemaknaan apa unsur udara itu oleh Yang Mulia Buddha dirubah sehingga menjadi suatu realitas hakiki yang sesuai dengan apa adanya, teman-teman. Nanti akan kita lihat ya. Nah, pertama unsur tanah dulu diterangkan dalam Majjhima Nikaya 28, perhatikan. Nanti akan saya bacakan dulu ya, lalu kita akan bahas di kemudian. Apakah teman unsur tanah? Unsur tanah dapat berupa internal maupun eksternal. Ya, jadi internal dalam jasmani kita, eksternal apa-apa yang ada di luar jasmani ya. Apakah unsur tanah internal? Nah, apapun yang internal bagian dari diri sendiri. Nah, ini kan diri sendiri konsep ya, tetap digunakan kata-kata ini ya, tapi bukan berarti ada inti diri ya. Ini hanya sebagai bahasa. Bagian dari diri sendiri yang memiliki karakter padat dan keras. Ya, dan dilekati. Kenapa dilekati? Karena biasanya bagi orang yang belum terpelajar dalam Dhamma,
nantinya jasmani ini dianggap sebagai aku, ya, sebagai diri atau setidaknya sebagai milikku, ya. Jadi unsur tanah ini apapun yang kelihatan padat dan keras, ya, bergantung kepada persepsi tentunya, ya. Kata persepsi ini padat, menurut persepsi ini keras, ya. Jadi padat dan keras itu bukan secara substansi. Padat dan keras ini ada. Ini kembali nih pemahaman penting untuk penembusan dhamma, teman-teman. Istilah padat dan keras juga bukan berarti padat dan keras itu ada dari sononya sesuatu yang substansi. Padat dan keras ini itu bergantung kepada persepsi. Persepsi merasakan ini sebagai padat dan persepsi merasakan ini sebagai keras. Maka itu boleh disebut sebagai unsur tanah. Yaitu apa yang ada di dalam jasmani kita, misalnya rambut kepala, bulu badan, kuku, gigi, kulit, daging, urat, tulang, sumsum, ginjal, jantung, hati, sekat rongga dada, limpa, paru-paru, usus, selaput, pengikat organ dalam tubuh, isi perut, kotoran, atau apapun lainnya yang internal. Nah, jadi Buddha itu tidak membatasi, ya, ditambahi ini atau apapun lah yang kalian bisa temukan, ya, dengan pengalaman langsung secara internal, bagian dari diri sendiri, artinya bagian dari jasmani ini, ya, dan padat dan keras karakternya secara dipersepsi, bergantung kepada persepsi dan dilekati, ya. Ini disebut unsur tanah internal. Sekarang baik unsur tanah internal maupun unsur tanah eksternal adalah unsur tanah, ya. Dan itu harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku, ya. Ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menjadi kecewa dengan unsur tanah dan menjadikan pikirannya bosan terhadap unsur tanah. Nanti di suta-suta yang lain, ya kan di sini dikatakan harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan yang benar. Itu memang ada cara-caranya. Misalnya diketahui penyebab kemunculannya. Bagaimana jasmani ini muncul, misalnya, oh disebabkan dengan makanan, misalnya seperti itu. Apalagi di masa terus diketahui bahwa jasmani ini selalu berubah, dilihat secara apa adanya, ya, melapuk, ya, seperti itu, ya, menua, ya, seperti itu, dan berubah, ya. Nah, juga terkonstruksi, ya kan, jantung tidak bisa bekerja berdiri sendiri sebagai jantung, ya. Bahkan gigi pun, ya, itu tidak bisa ada gigi di situ kalau tidak ada penopang lain, misalnya ada gusi, ada urat dan lain-lain, ya. Nah, itu harus direnungi bahwa masing-masing tadi yang disebut kuku, gigi, kulit, daging itu sebagai agregat, sebagai komponen-komponen jasmani yang memang ada fungsinya masing-masing, tetapi tidak berdiri sendiri dan harus saling menopang satu dengan yang lainnya, teman-teman sekalian. Nah, ini direnungkan, ya, ke saling bergantungannya, itu yang disebut kebijaksanaan benar, ya, sehingga menjadi kecewa itu artinya, oh ini ternyata cuma begini saja, ya. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku, ya. Ini bukan milikku, ya, karena kita tidak bisa mengontrol, ya. Misalnya agar di wajah ini tidak muncul jerawat atau agar tidak berkeringat, tidak berminyak di permukaan kulit, kita tidak bisa mengontrol itu, ya. Bahkan kita sakit pun kita tidak bisa menyuruhnya sembuh, kita hanya bisa mengkondisikan, yaitu misalnya dikondisikan dengan cara minum obat-obatan, dicari sebab penyakitnya dan lain-lain. Maka ini bukan milikku, ternyata prosesnya itu berdiri sendiri, berjalan sendiri secara hukum alam, bukan kita yang menentukan bagaimana jasmani ini harus berproses, ya. Karena itu pula ini pasti bukan aku, ya, dan bukan diriku, teman-teman sekalian. Lalu unsur air, apakah teman unsur air? Unsur air dapat berupa internal maupun eksternal. Apakah unsur air internal? Apapun yang internal, bagian dari diri sendiri berupa karakter air. Kita tahulah karakter air, ya, yang diketahui oleh teman-teman seperti apa. Misalnya karakternya bersifat basah, membasahi, ya, dan biasanya dilekati, ya.
Misal dalam tubuh kita yaitu cairan empedu, dahak, nanah, darah, keringat, lemak, air mata, minyak, ludah, ingus, cairan sendi, air kencing, atau apapun yang lainnya yang internal, bagian dari diri sendiri memiliki karakter air, memiliki karakter basah dan dilekati, ini disebut unsur air internal. Sekarang baik unsur air internal maupun unsur air eksternal adalah unsur air. Dan itu harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menjadi kecewa dengan unsur air dan pikirannya bosan terhadap unsur air. Lalu unsur api, apakah teman unsur api? Unsur api dapat berupa internal maupun eksternal. Apakah unsur api internal? Apapun yang internal, bagian dari diri sendiri, yaitu apa yang kita kenali di persepsi sebagai api ya, yang kita kenali, bersifat biasanya khasnya karakternya panas dan dilekati ya, punya karakter panas dan sekaligus biasanya dingin pun sebetulnya karakter api ya. Kenapa? Karena dingin itu sebetulnya panas yang rendah ya. Jadi kan panas itu ada ukurannya, dingin itu adalah panas yang rendah atau panas adalah dingin yang dingin yang rendah ya. Jadi diganti panas itu kan istilah ya untuk mengukur ya apa yang dipersepsi makanya oleh jasmani kita ya. Ini panas, ini dingin. Dilekati yaitu yang dengannya seseorang menjadi hangat, menua ya. Jadi proses pelapukan ini termasuk unsur api ya, karakter menua, lapuk ya, terhabiskan. Dan yang dengannya apa yang dimakan, diminum, dikonsumsi dan dikecap sepenuhnya dicerna atau apapun lainnya yang internal, bagian dari diri sendiri, api, panas dan dilekati ya. Jadi nutrisi apa yang dimakan ya itu kan membentuk pembakaran ya biasanya, maka ini digolongkan ke dalam unsur api ya. Ini disebut unsur api internal. Sekarang baik unsur api internal maupun unsur api eksternal adalah unsur api. Dan itu harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menjadi kecewa dengan unsur api dan menjadikan pikirannya bosan terhadap unsur api. Lalu unsur angin atau unsur udara. Apakah teman unsur udara? Unsur udara dapat berupa internal maupun eksternal. Apakah unsur udara internal? Apapun yang internal bagian dari diri sendiri, udara, berangin, dan dilekati. Yaitu udara yang naik ke atas, udara yang turun ke bawah, udara dalam perut, udara dalam usus, udara yang mengalir melalui bagian-bagian tubuh, nafas masuk, nafas keluar ya. Makanya nafas masuk, nafas keluar itu bagian dari jasmani ya. Atau apapun lainnya yang internal, bagian dari diri sendiri, udara, karakternya dan karakter-karakter berangin dan dilekati. Ini disebut unsur udara internal. Sekarang baik unsur udara internal maupun unsur udara eksternal adalah unsur udara. Dan itu harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya, dengan kebijaksanaan benar, ia menjadi kecewa dengan unsur udara dan menjadikan pikirannya bosan terhadap unsur udara. Nah, baik teman-teman sekalian, ya. Jadi tadi sudah diterangkan berdasarkan pada Majjhima Nikaya ya chapter atau ayat 28 tentang 4 unsur pembangun jasmani ya, empat unsur komponen jasmani ya, yaitu unsur tanah ya, unsur air, unsur api dan unsur udara. Tujuan dan manfaatnya teman-teman, perenungan di atas rupa atau jasmani ini ya, jika dilakukan dengan benar, yang pertama adalah untuk memahami hakikat jasmani.
bahwa pertama-tama kita lihat jasmani itu tidak utuh. Ya tadi ya, jasmani itu kan tidak utuh. Bisa dipisah-pisah bagiannya, ada gigi, ada lidah, ada jantung, ada mata, ya kan, ada urat, ya, ada tulang, ada daging dan lain-lain. Itu tidak utuh, ya. Lalu bagian-bagian tadi itu muncul dengan sebab, ya, bahkan berproses, ya, dari kecil sampai besar. Tadinya tidak ada giginya, ya, bayi, ya, lalu muncul gigi, ya, pasti ada sebabnya, ya, karena dia dikasih makan bayi itu, ya, lalu terkondisi, ya, jasmani ini terkondisi dan terkonstruksi, ya. Dan jasmani ini tidak memiliki bentuk entitas esensial atau yang substansial, teman-teman. Nah, ini penting karena begini, teman-teman sekalian, ya. Biasanya kalau membahas jasmani ini terjebak, ya, umat Buddha itu terhadap teori atomisme, ya, teori partikel, yang ini mungkin hasil dari interaksi, ya, interaksi dengan orang-orang terpelajar yang sekolah, ya kan, yang tahu bahwa memang betul sampai tingkat tertentu, ya kan, bentuk-bentuk materi ini pada akhirnya kan bentuknya atom pada akhirnya. Lalu ada elektron, ada positron dan lain-lain, teman-teman, ya. Tapi di dalam Sutta Pitaka itu tidak ke situ, teman-teman. Buddha memang tidak menyatakan begini. Kan kalau teori atom, kalau kayaknya di zaman Buddha itu, Hindu itu, budaya India kuno itu kan udah tinggi, ya. Teori partikel itu sudah ada di zaman Buddha itu, atomisme, ya. Lalu Buddha tidak mengatakan begini, atom dan elektron atomisme ini bukan yang akhir. Masih ada loh nanti loh fisika kuantum loh. Kan nggak begitu, nggak mungkin, walaupun Buddha itu sudah tahu dari zaman dulu lewat pengalaman langsung. Pada akhirnya atom partikel itu pun, ya, jika diselidiki lebih lanjut, maka tidak ada bentuk yang seperti itu. Yang ada adalah nanti bentuknya lebih ke energi, ya, lebih ke energi yang selalu berubah setiap saat, ya, dan tidak memiliki entitas esensi substansial. Tapi Buddha kan tidak bisa menerangkan seperti seorang dosen fisika, ya, di zamannya. Jadi Buddha lebih mengarahkan, teman-teman, ketika menyatakan ada 4 unsur, yaitu unsur api, unsur air, unsur udara, ya, unsur eh, apa lagi, tanah, ya. Itu karakternya yang harus diambil. Karakter tanah adalah tadi padat, ya. Padat, berat, ya, ringan, biasanya dengan yang kebalikannya juga, ya, berat, ringan, ya. Kasar, halus, gitu loh. Itu adalah karakter-karakter tanah. Jadi apapun yang kita persepsi sebagai padat, sebagai berat misalnya, ataupun ringan, ya itulah yang ditemukan di jasmani kita, itu kita sebut unsur tanah. Misalnya kita pegel-pegel nih, duduk terlalu lama, meditasi, bersila, itu kan otot jadi kenceng, jadi kaku. Kaku, ya, kenceng itu unsur tanah itu. Ya, dipersepsi kan. Coba kenceng dan kakunya otot itu seperti apa sih bentuknya, kan nggak ada, hanya kita rasakan. Kita persepsi loh, ini kaku, sebagai kaku nih otot nih, gitu kan. Kakunya otot itu kan nggak ada bentuknya, teman-teman, walaupun itu disebutnya rupa. Jadi otot kaku itu rupa, ya, kekakuan itu rupa. Kenapa? Itu unsur tanah, teman-teman. Tapi apa kaku? Coba kaku unsur materinya apa sih sebenarnya, gitu loh, ya. Nah, keras gitu loh, duduk keras gitu loh, ini lantainya keras, ini kalau bantal meditasi ini lebih empuk. Nah, keras dan empuk itu apa sih sebetulnya? Bentuknya kan gak ada bentuk, hanya kita persepsi sebagai keras, sebagai empuk, gitu loh. Kita tahu itu. Nah, kalau cukup kita tahu karakternya, itu disebut karakter tanah, keras dan empuk itu. Begitu aja, teman-teman. Jadi nggak ada unsur kecilnya gitu loh. Ini tanah kecil, partikel. Nggak, bukan begitu maksudnya. Saya pernah baca buku, ya. Itu dibahasnya berapa halaman, memperdebatkan apakah di dalam api yang di dapur itu loh, api yang di dapur yang kita lihat, ya, api yang di kompor, itu katanya ada unsur airnya nggak? Gitu, ya. Karena katanya kan kalau materi itu harus lengkap empat-empatnya. Ada unsur tanah, ada unsur api, ada unsur air, ya, ada unsur angin. Jadi
Di dalam api itu ada air nggak? Diperdebatkan itu karena itu pertama nggak ada manfaatnya dan itu sudah menyimpang dari dhamma, teman-teman. Berusaha mencari di dalam api yang menyala itu ada unsur airnya. Jadi dicari-cari secara kimia, secara fisika gitu ya. Bukan begitu, teman-teman. Kita cukup apa yang bisa kita persepsi, api panas berarti itu unsur api. Ya. Sebetulnya disebut unsur api itu ya karena panasnya, karena disebut api. Tapi apinya itu kan berwarna merah, ada yang biru, itu kan fenomena fisika juga gitu ya. Itu sebetulnya tambahan. Karena kalau ada yang merah, biru tapi tidak panas nggak disebut api nantinya. Ya, mungkin disebut cukup cahaya aja, cahaya biru, cahaya merah, tapi ini bukan api. Kenapa? Karena nggak panas gitu loh. Kan gitu pasti. Jadi cukup apa yang panas itu unsur api cukup. Bahkan dingin juga ya itu unsur api karena kebalikannya. Ya, karena panas dan dingin itu suatu ukuran dari persepsi sebetulnya ya. Lalu ukuran persepsi itu dibuatkan ya derajatnya Fahrenheit lah, ya Celsius lah dan lain-lain. Jadi di dalam Buddhisme ini ya teman-teman sudah banyak menyimpang. Jadi memperdebatkan unsur tanah, ya unsur api, unsur air itu materi partikelnya secara rumus kimianya lah atau apanya ya. Walaupun itu kan tadi disebut juga ada betulnya gigi, keras gigi kan ada giginya, itu jasmani betul, tapi yang disebut maksud unsur tanah itu bukan ini gigi pasti tanah, bukan. Tapi gigi disebut unsur tanah itu karena ada karakter keras di dalam gigi ini. Gitu loh. Jadi karakternya ya, teman-teman sekalian. Nah, ini harus dilihat teman-teman jasmani ini dari karakter-karakter tadi ya sebagai tidak utuh. Coba dilihat Yoniso Manasikara diarahkan, betul nggak tidak utuh jasmani kita ini ya? Betul nggak muncul dengan sebab? Betul nggak terkondisi, terkonstruksi, terus diulang ya diulang sehingga kita paham ya dan kita lihat oh ternyata ini tidak utuh muncul dengan sebab terkondisi terkonstruksi tidak memiliki bentuk entitas esensial substansial bukan aku bukan milikku bukan diriku. Nah ini disebutkan di sutta ya ini nanti muncul suatu persepsi kebosanan. Kebosanan di sini itu oh ternyata cuma begitu aja jasmani ini yang tadinya jasmani ini sebagai bagian dari diri kita pertahankan bahkan kita bela ya. Kalau jasmani ini dihina, kita yang sakit hati ya. Feb lu kok rambut lu putih, lu udah tua ya gitu. Lu tua banget sih Feb, rambut lu putih sekarang kita tersinggung karena ada kita mengidentifikasikan rambut putih itu sebagai aku, sebagai diri. Kalau kita rajin mempersepsikan ya bahwa rambut putih maupun hitam maupun coklat itu bukan diri ya ya disebut rambut putih ya sebagai rambut. Lu tua lu Feb rambutnya putih tampak tua pun tua itu juga karakter jasmani saja bukan aku gitu loh. Dan itu adalah suatu hal-hal yang alamiah karena tidak ada identitas aku semua itu ya sesuatu yang tidak substansial maka disebut lu rambut putih lu tampak hitam mestinya ya tidak tersinggung. Ya. Kalau masih tersinggung ya berarti masih ada kesan-kesan walaupun secara teori sudah paham ya tidak ada aku tapi secara persepsi masih belum habis itu persepsi tentang keakuannya ya seperti itu. Lalu pada akhirnya karena bosan tidak dilekati dan pada akhirnya terbebaskan. Ini sebetulnya tujuan akhirnya teman-teman. Kalau ini tidak ada dampaknya, tidak ada dampak bosan, tidak ada dampak tidak dilekati, bahkan tidak terbebaskan walaupun hanya sedikit terbebaskannya ya, berarti pemahaman tentang jasmani ini kita belum berhasil, teman-teman. Ya. Ini ada note penting ya di bawah bahwa kebosanan, ketidakmelekatan itu dibangun dari kalibrasi persepsi, teman-teman. Dari sanya kita itu memiliki persepsi tentang apa-apa yang tampak ya atau apa-apa yang disensorik oleh panca indera, tampak di mata, ya, didengar oleh telinga, ya kan, lalu dibaui oleh hidung, dikecap oleh lidah dan apapun sentuhan di jasmani itu dipersepsi oleh sanya, ya. Nah, ini dikalibrasi persepsinya, ya, sehingga lebih mengarah
kepada pandangan benar. Ya. Kalibrasi persepsi sanya ini sebagai hasil dari pengarahan perhatian. Perhatikan ini ya, maksudnya perhatian yang benar, yaitu yoniso manasikara. Ya. Yoniso manasikara, ini ra-nya kurang. Atas sudut pandang terhadap realitas dengan benar. Jadi yoniso manasikara itu mengarahkan pikiran secara benar, secara akurat, sesuai realitas dhamma apa adanya dengan sudut pandang yang benar, teman-teman. Ya, ini harus kita kalibrasi terus lewat perenungan, lewat meditasi, ya, juga lewat diskusi-diskusi. Makanya penting ya diskusi dengan orang-orang yang paham dhamma. Ya, jadi nantinya teman-teman timbulnya kebosanan, timbulnya ketidakmelekatan terhadap jasmani tadi dikarenakan adanya kepahaman akad jasmani, itu bukan karena masalah bagian jasmani yang besar. Oh, yang besar ini konsep, gitu kan? Ini ada gigi, ada telinga, itu kan konsep. Telinga dan gigi itu dikasih nama sebagai telinga dan gigi kan konsep, ya. Bisa aja gigi itu kalau bahasa Sundanya huntu gitu ya. Bukan gigi. Nah, tapi kan itu konsep katanya. Dan konsep ini dipersepsi ya. Itu yang besar. Kalau kecilnya itu nggak gitu. Gigi itu atom-atom juga. Ya. Telinga itu atom. Semua jasmani kita ini atom. Kalau kita sudah memahami atom, bisa kita lihat atom bahkan dengan jana bahwa ini tuh atom katanya. Barulah kita di situ katanya memahami yang hakiki. Barulah kita di situ nanti bosan dan tidak dilekati. Apa betul seperti itu? Tidak, teman-teman. Lihat tadi di Sutta Pitaka, di Majjhima Nikaya 28, itu yang harus diperhatikan itu ya memang yang apa yang dipahami sebagai konsep dulu, teman-teman. Perhatikan. Apakah unsur tanah, rambut, kepala, bulu badan? Rambut, kepala, bulu badan konsep bukan? Konsep ini, teman-teman. Tapi kalau diperhatikan dengan benar bahwa ini terkonstruksi, bahwa ini bukan diri, ini bisa juga menimbulkan kebosanan dan ketidakmelekatan. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau mengatakan bahwa yang bisa melepaskan kemelekatan itu hanya pengamatan terhadap yang paling hakiki, paramata dhamma. Terus pemahaman paramata dhammanya salah lagi. Paramata dhamma itu dianggap sesuatu yang terkecil, ya, tapi substansial. Nah, ini kan salah juga. Ya. Konsep itu katanya tidak membawa kepada pembebasan. Enggak juga, teman-teman. Ya. Jadi baik itu konsep, ya, mau samuti saca maupun paramata saca, itu sama-sama bisa membantu. Yang harus dilakukan adalah yoniso manasikara yang benar. Ketika melihat kulit, lihat kulit itu berubah, kulit itu lapuk, kulit itu tidak berdiri sendiri, kulit ini bukan aku, gitu loh. Sehingga mulai ada jarak yang tadinya dikiranya, aduh kulit ini aku, harus halus, harus dipuji. Kalau kulit kita rodek ya, kalau kulit kita kasar ya, dihina orang, itu kita tersinggung. Lama-lama enggak, karena kita sudah mulai ada jarak dengan kulit, ya, persepsi tentang kulit. Bukan aku, bukan milikku, bukan diriku, ya. Nah, itu terbangun lewat tadi, teman-teman, ya. Lewat latihan, lewat dibangun kalibrasi persepsi terhadap kulit. Itu yang penting, teman-teman. Membangun persepsi yang benar. Yoniso manasikara. Jadi yang disebut hakiki di sini apa adanya itu bukan apa adanya itu yang kecil-kecil terkecil, bukan. Nah, ini di Buddhisme ini sudah banyak salah. Dianggapnya jasmani apa adanya itu jasmani yang atom partikel, bukan. Jasmani apa adanya itu adalah jasmani ini yang selalu tidak utuh, yang selalu berubah, yang selalu terkondisi, yang terkonstruksi, bukan aku, bukan diriku, bukan milikku. Tidak ada entitas esensi substansial dalam jasmani. Itu yang disebut apa adanya. Sekali lagi, teman-teman. Disebut mengamati jasmani secara apa adanya. Kata apa adanya bukan berarti apa adanya itu adalah jasmani partikel yang paling kecil, bukan. Tetapi jasmani disebut apa adanya itu kita lihat karakter-karakternya, bahwa oh ini hanya unsur tanah, oh ini hanya karakter tanah, oh ini hanya karakter api, ini karakter air, ini karakter udara, tidak utuh, selalu berubah, muncul dengan sebab, terkondisi, terkonstruksi, ya, tidak memiliki entitas esensial atau substansial. Itu yang disebut apa adanya. Ini harus mulai kita rubah, teman-teman, ya, seperti itu.
Nah, di dalam Sutta Pitaka, teman-teman, kalau kita bicara rupa atau jasmani, sebetulnya lebih banyak disinggung tentang pancakanda, yaitu lima gugus makhluk ya. Jadi pancakanda itu lima kanda itu gugusan atau kelompok ya. Ada 5 kelompok yang membentuk makhluk ya. Yaitu terdiri dari rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana. Rupa ini jasmani, wedana ini sensasi-sensasi ya. Sensasi-sensasi yang dirasakan baik secara jasmania maupun secara batinia. Sanya ini persepsi, sangkara ini di sini diartikan sebagai bentukan-bentukan batin ya. Formasi-formasi batin. Winyana ini tentang kesadaran yang berhubungan dengan sensorik, dengan 6 indria. Biasanya ini sebetulnya ya. Sedangkan rupa, cita ya ini masih cukup banyak di dalam Sutta Pitaka. Cetasika hampir tidak ditemukan. Kalau di search paling muncul 1 biji, coba aja ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Kayaknya para mata dhamma ini ya mungkin juga hasil dari komentar, tapi kan bermanfaat tetap untuk kita bahas. Tapi harus nantinya kita selalu hubungkan dengan pemahaman terhadap pancakanda. Dan di kesempatan ini kan kita baru membahas tentang rupa ya. Ini di Majjhima Nikaya 28 contohnya ada ya. Dan apakah kelima kelompok unsur? Nah, kelima kelompok unsur pancakanda ya. Kelima kelompok unsur kehidupan. Dan apakah pancakanda itu? Gitulah ya artinya ya. Yang terpengaruh oleh kemelekatan yaitu pancakanda yang terpengaruh oleh upadana ya, upadana kando ya, panca upadana kanda. Yaitu kelompok unsur bentuk materi yang terpengaruh oleh kemelekatan, kelompok unsur perasaan ya, atau saya nanti menyebutnya sensasi ya, yang terpengaruh oleh kemelekatan, kelompok unsur persepsi yang terpengaruh oleh kemelekatan atau sanya ya, kelompok unsur bentukan-bentukan ya, ini maksudnya bentukan-bentukan batin ya, formasi-formasi batin ya, yang terpengaruh oleh kemelekatan. Dan kelompok unsur kesadaran ya atau winyana yang terpengaruh oleh kemelekatan. Jadi yang dibahas biasanya yang 5 ini ya. Kalau para mata dhamma ini kayaknya ya tampaknya bentuk komentar dan cara menerangkannya biasanya malah melenceng dari dhamma ya. Lebih ke jasmani sebagai partikel paling kecil ya. Cita, cetasika ya juga partikel batin ya seperti itu. Nanti cita kayak cangkangnya bisa berdiri sendiri gitu, hanya menyadari gitu. Nantilah ini kita bahas ya. Sekarang kita rupa dulu biar tidak melebar ya teman-teman sekalian. Nah ini ada juga saya bandingkan rupa dalam Abhidhamma teman-teman. Ini disebut rupa yang terkenal banget ya, rupa 28 teman-teman. Ini sebetulnya sudah sangat bagus kalau kembali teman-teman. Rupa 28 ini kita sajikan sebagai karakter teman-teman. Bukan ada 28 partikel kecil-kecil dari jasmani, bukan. Kalau ada yang menerangkan nanti ya di dalam Abhidhamma Sangga katanya ada rupa 28, tapi cara menerangkannya lebih ke seakan-akan ada 28 partikel kecil dari rupa yang mungkin dia belum cukup terpelajar, belum cukup praktek, belum cukup merenungi, belum cukup melihat dengan yoniso manasikara bahwa sebetulnya ini masalah karakter. Ya. Lihat di sini. Pertama yang 4 dulu Mahabhuta rupa. Karena kan rupa itu turunan katanya dari 4 karakter ini, yaitu karakter Patawi tanah, yaitu di sini unsur padat. Ini kan sudah cukup bagus ya. Apo unsur cair, Tejo unsur panas, Wayo unsur gerak. Artinya apapun karakter padat yang dipersepsi sebagai padat. Cair apapun karakter cair yang dipersepsi sebagai cair, dan panas atau dingin karakter apa yang dipersepsi sebagai panas dan dingin, dan Wayo karakter gerak ya apapun yang dipersepsi sebagai gerak. Cukup seperti itu teman-teman. Dan itu bisa kita lihat di dalam jasmani kita lewat persepsi, bukan dilihat oleh mata saja ya, seperti itu. Lalu ini teman-teman ya, caku pasada di sini ada 5 pasada rupa. Nah, kalau ini memang sudah sebetulnya kembali membentuk konsep teman-teman ya. Organ peka penglihatan, ya, organ yang ada di pendengaran, organ yang ada di penciuman bau, organ yang ada di pengecapan, organ yang ada di peka sentuhan. Ini juga bukan yang terkecil. Ini kan juga udah kalau di ilmu biologi ya, ini misalnya saraf ya, saraf sensorik ini sebetulnya. Pasada rupa ini
ya. Lima saraf sensorik yang ada di mata, di telinga, di hidung, di lidah, dan di tubuh, ya. Dan itu masih berupa konstruksi, bukan yang paling kecil, nggak ada, ya. Hanya kita lihat fungsinya, karakternya, dia bisa karakternya itu mengenali bentuk-bentuk gitu loh, Cakupasada itu. Materi yang bisa mensensor, ya, lewat organ mata apapun yang terlihat, mensensor apapun yang didengar, mensensor apapun yang lewat penciuman, mensensor apapun yang lewat pengecapan, mensensor apapun yang lewat sentuhan tubuh jasmani. Lalu ada tadi jasmani eksternal kan gitu tadi di Sutta Pitaka. Nah, di sini ada wisaya rupa, ya. Yaitu objek eksternal dari penglihatan, ya, bentuk-bentuk visual apapun yang dikenali. Pendengaran apapun yang didengar, penciuman apapun yang dibaui, bau-bauan, lalu pengecapan. Lalu apapun yang bisa dirasakan oleh sentuhan, ya, ini gabungan dari unsur Patawi Tejowayo katanya, ya, yaitu apa yang dirasakan padat, ya kan, oleh jasmani, apakah yang dirasakan panas, ya kan, gitu loh, ya. Apapun yang dirasa nantinya, bahkan boleh ya cair dan panas, ya. Jadi gini teman-teman sekalian, kayak misalnya penglihatan, objek penglihatan itu kan kayaknya meja dilihat, ya, meja dilihat ada 4 kaki, itu kan konsep masih meja itu, ya. Nah, kadang kala meja ini kan ada partikel yang lebih kecil, serbuk-serbuk kayu lah, sel-sel kayu nantinya kembali ke atom, betul, ya. Tapi kembali lagi itu bukan akhir, teman-teman. Pada akhirnya nanti adalah bentukan-bentukan energi yang selalu dinamis, bergerak, teman-teman, selalu berubah, ya. Kenapa terlihat seperti bangku? Karena memang ya meja ini atau bangku ini yang dilihat oleh mata itu dipersepsi pertama kena oleh tadi Cakupasada, ya, berbenturan, lalu ada winyana kita yang menyatakan ini bangku gitu loh. Dan ini keras sifatnya bangku ini oleh manusia loh, ya. Tapi kalau hantu, oleh dewa, kan ada dewa atau hantu yang bisa lewat bangku ini, shoot, atau tembok yang kita sebut keras itu, tapi hantu bisa lewat. Makanya relatif, teman-teman. Apa yang dipersepsi oleh kita, tembok sebagai keras, yaitu sebagai unsur tanah misalnya, keras dan tidak bisa kita lewati, kalau oleh hantu atau oleh dewa bisa aja itu bisa dilewati gitu. Kenapa? Karena partikel-partikel kecil apapun, ya, atau energi apapun ketika bersentuhan dengan Cakupasada manusia, dengan hantu, hantu Cakupasadanya beda landasan matanya. Dewa landasan matanya beda, kayak kita beli antena, ya, modelnya beda-beda antenanya, ya, modelnya beda-beda, ya. Karena itu ditangkapnya beda-beda juga, ya. Misalnya antena punya frekuensi ini untuk frekuensi sekian antena, atau ini antenanya radio, antena handphone lain lagi, frekuensi yang diterima lain lagi, ya kan? Karena itu apa yang dari jasmani yang ditangkap oleh penglihatan manusia, oleh penglihatan hantu, oleh penglihatan dewa, dari kumpulan materi yang sama yang tertangkapnya bisa dibilang lapisan materinya berbeda atau frekuensinya berbeda. Karena itu nantinya di persepsinya berbeda. Bisa ada yang lewat tembok, ya tembok kata manusia gitu kan, kata hantu mungkin itu bukan tembok, apalah gitu loh, ya, bisa dilewati. Jadi semuanya ini relatif, maka disebut itu tidak ada sesuatu yang esensial, substansial, teman-teman. Tidak ada yang bisa dipastikan. Itu mesti keras, enggak gitu loh. Tergantung kepada persepsi dan tergantung kepada Cakupasadanya dulu juga gitu loh. Dan tergantung kepada sentuhannya, ya. Kemampuan sensorik menyentuhnya. Karena itu tidak ada yang disebut esensial, substansial itu seperti itu, teman-teman. Semuanya relatif. Kalau kita memahami itu, itulah yang disebut nantinya kita bosan dan kita kecewa. Ternyata semuanya relatif. Buat apa gitu loh. Kita ini dipermainkan oleh persepsi. Dan menganggap persepsi itu mutlak pada akhirnya. Karena itulah ada aku, ada milikku. Ya, seperti itu. Ini cara menerangkannya harus benar, teman-teman. Kalau ini disebut partikel, ini jadinya menyimpang. Lihat ada bawa rupa. Ini udah bagus, ada iti bawa, ada purisa bawa. Ini maksudnya kualitas atau unsur atau karakter betina, karakter jantan pria. Kalau partikelnya kan apa coba partikel betina, partikel jantan? Ya, karena ini bukan bicara, maaf, bukan alat kelamin ini.
Ini hanya unsur-unsur kewanitaan seperti jenis suaranya, ya kan? Kalau pria suaranya mungkin tidak merdu, kalau perempuan lebih merdu. Tapi kan tergantung yang dengar, ya. Kalau wanita pasti senang sama suara laki, laki-laki senangnya suara wanita. Kalau laki-laki senang suara laki-laki kan itu katanya on off orangnya, ya, rada-rada gitu, ya. Nah makanya ini relatif juga ya, ini karakter teman-teman. Nah, ini memang yang terus terang bagi saya agak mencurigakan Hadaya Hadaya Rupa ini dibuat-buat, terus terang aja saya ya bilang. Landasan tempat keluarnya cita atau ada yang katanya landasan jantung. Kalau disebut landasan jantung saya masih bisa nerima, kan jantung ada memang secara konsep jantung yang berdenyut memompa di sini. Kalau itu di situ ada disebut Hadaya Rupa apapun itu berbentuk katanya, dan ini perdebatannya nggak selesai juga, nggak jelas katanya itu Hadaya Watu itu unsur jantungnya. Ada yang bilang itu darah yang memuncrat dari jantung. Ya. Di sini disebutnya landasan tempat keluarnya cita. Ini yang saya tidak setuju, teman-teman. Karena tidak ada. Nanti bahkan bukan bertentangan dengan Sutta Pitaka, bahkan bertentangan dengan Abhidhamma juga. Karena landasan landasan cita itu ya, itu bukan Hadayawatu ya. Itu manodatu ya. Manodatu itu batin, teman-teman. Ya. Itu ada yang bilang ajawana cita ya, gitu loh. Nah, jadi bukan Hadayawatu ini nantinya dimeditasikan ini jadi ngaco teman-teman sekalian. Ya. Jadi bermain-main akhirnya kita mengarahkan persepsi-persepsi itu ya kalau diarahkan mau-mau aja gitu loh. Nantinya timbul ilusi ya bahwa bermunculan cita itu di sekitar jantung di dada gitu ya, katanya dengan cahaya ya, cahaya kebijaksanaan. Nah, ini saya agak mencurigakan ya. Tapi kalau ini disebut bahwa ini ada jantung ya oke lah gitu ya. Lalu ada jiwitindria, ya ini sebetulnya energi hidup, ya kualitas hidup, ya ini oke lah ya. Ahara rupa, materi kualitas nutrisi yang sifat-sifatnya tadi nutrisi ya, yang dimakan apa segala macam. Sebetulnya ini kalau di Sutta juga ini dimasukkannya tadi ingat nggak? Ini ke unsur api, ya unsur panas. Jadi unsur unsur kualitas makanan ini, ahara ini adalah unsur panas yang memberikan pembakaran ke dalam tubuh ya. Nah, ini menarik nih, barulah ada disebutnya anipana rupa, ya ajati rupa, materi yang tidak dapat berdiri sendiri katanya. Kan ini ngaco, teman-teman. Berarti kalau yang 10 ini tidak dapat berdiri sendiri, apa berarti yang 18 tadi berdiri sendiri, saya mau tanya. Katanya ada anipana rupa 10 materi yang tidak dapat berdiri sendiri. Berarti yang 18 berdiri sendiri dong. Kalau udah berdiri sendiri itu makanya substansialis, atak gitu loh. Inilah teman-teman, makanya terjadi banyak perdebatan ya, beratus-ratus tahun, ribuan tahun. Ini gara-gara yang beginian loh. Gara-gara ada orang-orang yang ini sebetulnya kan dibikin orang. Ini kan bukan sabda Buddha, jangan khawatir teman-teman. Pak Febi berani banget sih mengkritik Abhidhamma. Ini itu bukan dari Buddhanya kayak begini, teman-teman. Ini itu dari orang-orang yang ya di abad kemarin, di abad Masehi, abad ketiga, terus ke sini ya, digolongkan dibuat begini untuk tadinya membantu teman-teman di awalnya, membantu agar kita dalam belajar dhamma itu kan kayak jasmani dipisah-pisah dulu gitu loh. Tapi bukan artinya nanti setelah dipisah-pisah, nanti yang dipisah-pisah yang kecil-kecil itu disebut sesuatu yang hakiki, bukan maksudnya. Agar kita paham aja bahwa sebetulnya jasmani ini nggak utuh, hanya segitu aja sebetulnya. Tapi lama-lama jadinya, oh dibagi-bagi kecil-kecil, yang kecil-kecil ini yang hakiki katanya. Nggak ada yang hakiki itu teman-teman, itu hanya bahasa aja. Lihat, 10 materi yang tidak dapat berdiri sendiri. Emang yang 18 berdiri sendiri kan nggak juga gitu loh. Selalu terkondisi dan ini hanya karakter aja. Ini maksudnya gini teman-teman. Ini yang 10 ini kayak unsur ruang. Unsur ruang itu kan muncul kalau ada dua materi ini. Ada minimal dua materi, ada jarak, maka ada ruang. Kalau nggak ada dua materi ini, ruangnya ada nggak gitu loh maksudnya. Ya, jadi akasa datu ini ada bergantung gitu loh. Kalau memang ada dua materi, masalahnya materinya juga nggak bisa berdiri sendiri juga. Materi ini ada karena materi yang lain, ada terkonstruksi, semuanya terkonstruksi, bukan unsur ruang aja yang terkonstruksi, yang tidak berdiri sendiri, yang lainnya juga tidak berdiri sendiri gitu loh. Winyani rupa, materi, kualitas isyarat jasmani, ucapan. Kalau isyarat jasmani kan misalnya tangan bergerak.
Kan yang bergeraknya itu katanya tangannya. Jadi dianggap tangannya yang objeknya. Gerak ini fenomena aja sebetulnya. Gerak menjadi ada karena si tangan ini berpindah tempat dan terlihat oleh persepsi. Kalau tangan ini tidak berpindah tempat, maka tidak dilihat kualitas kayak winyati, kualitas isyarat gitu loh maksudnya. Jadi kayak winyati untuk tangan ini bergantung kepada tangan gitu loh. Makanya disebut tidak dapat berdiri sendiri. Ya tangannya juga sama, nggak berdiri sendiri sebetulnya gitu loh. Tapi maksudnya begitu. Jadi begini teman-teman, di dalam dhamma itu ya ada yang mengatakan begini, ada dhamma, ada dhammata. Jadi kayak tangan ini dhamma. Nah, ada entitasnya walaupun sebetulnya kembali entitas substansial itu nggak ada, tapi kembali ini konsep. Akhirnya makanya kita bicara konsep itu penting juga, teman-teman. Ini objeknya dhamma yang kita perhatikan. Ada gerak. Sebetulnya gerak itu hanya fenomena si tangan ini berpindah. Karena berpindah terlihatlah pergerakan. Karena gerak ini dhammata. Jadi bukan dhamma yang sesungguhnya gitu loh. Hanya karena akibat aja, akibat tangan berpindah, maka terlihatlah fenomena gerak gitu loh maksudnya. Ya, dhammata katanya. Gitu loh teman-teman sekalian. Tapi apakah gerak ini ada gitu? Kalau tangannya nggak ada, nah kan nggak ada jadinya gerak tangan itu kalau tangannya nggak ada. Gitu loh maksudnya bergantung. Tetapi semuanya sebetulnya tangannya juga bergantung sama kalau kita telusuri akhirnya semua jasmani apapun tidak ada yang tidak berdiri sendiri. Tapi kan ini istilah materi yang tidak dapat berdiri sendiri. Ini hati-hati ngasih kayak gini-gini itu harus disampaikan dengan benar, teman-teman. Nah, jadi ada waci winati, materi kualitas isyarat ucapan. Ucapan itu kan dari getaran pita suara ya. Pita suara ya kalau pita suaranya rusak nggak ada nih. Lalu ada lahuta, muduta, kamana, unsur daya ringan, lentur, daya adaptasi. Kayak ringan, lentur itu kan di persepsi di tubuh. Ya, ya sebetulnya ringan ini kan unsur apa coba? Unsur patawi, tanah. Oh ini ringan. Kan kebalikan dari berat. Ya, jadi nomor 22 ini, lahuta ini sebetulnya tumpang tindih dengan patawi, teman-teman. Ya kan? Unsur daya ringan katanya. Apa unsur daya ringan? Ya itu unsur patawi. Karena kalau ada ringan ada berat. Secara persepsi kan gitu. Ukuran ringan dan berat itu kan apa yang dipersepsi sebagai ukuran, ya kan? Dan itu masih unsur patawi. Kenapa muncul lagi di sini daya ringan? Daya lentur ya. Daya lentur juga ya ini sama, ini unsur patawi karena nantinya ada yang kaku. Ada lentur, ada kaku. Unsur daya adaptasi ya, penyesuaian apa bentuk mudah diatur ya. Ini sebagai gabungan ya. Jadi ada unsur patawinya, cairnya, panasnya, geraknya di dalam jasmani ini. Kalau bisa diarahkan dengan baik menjadi lentur dengan adanya samadhi, biasanya itu muncul kama nyata ini. Dengan samadhi yang baik, unsur adaptasi tubuh ini menjadi baik gitu loh, teman-teman ya. Ini sebetulnya mainnya ya unsur-unsur ini juga karena memang masih turunannya. Ya semuanya turunan karakter-karakter dari 4 ini, teman-teman ya. Tapi ini terlalu turunannya bukan turunan lagi, ini sebetulnya hanya pembedaan label gitu loh ya. Unsur patawi yang bersifat ringan disebut lahuta gitu loh ya. Lalu adalah lakana rupa ya, unsur kualitas integrasi ya, ini unsur air ya, integrasi ya. Lalu unsur kualitas kelangsungan, keberlangsungan tadi dhammata kayak keberlangsungan gerak nih ya. Berlangsung perubahan gerak itu dhammata. Yang bergeraknya sebetulnya tangan ya. Sedangkan geraknya itu fenomena ya. Lalu kualitas penuaan ya. Penuaan itu kan sebetulnya hanya di persepsi ya, misalnya antara yang segar dan mengkerut aja itu sebuah penuaan. Rambut hitam dan putih, yang putih pasti yang tua ya kan disebutnya kan. Kalau yang hitam yang muda kan itu persepsi aja sebetulnya. Makanya disebut tidak berdiri sendiri bergantung kepada persepsi. Padahal semuanya ini unsur materi apapun nantinya bergantung pada persepsi teman-teman. Tidak ada yang substansi. Itu rahasia dari dhamma yang harus kita pahami teman-teman. Kalau itu bisa ditembus teman-teman, harapan kita ya bisa mencapai keluhuran-keluhuran batin, pelepasan-pelepasan, terlepas dari belenggu-belenggu ya. Itu peluangnya besar teman-teman. Ya. Lalu ada anicata, unsur kualitas ketidakkekalan. Ya, ini juga kan kita amati ya, tidak kekal itu bisa berubah tempat, bisa berubah kualitas di dalamnya, bisa digantikan kualitas. Banyak ya anicata itu ininya
karakter-karakternya ya. Penuaan juga kan Anicata juga sama. Jadi Jarata sama juga salah satu karakter dari Anicata. Gitu loh ya teman-teman sekalian. Jadi tidak usah takut-takut teman-teman. Belajar Abhidhamma bagus. Pertama-tama gini, Abhidhamma itu gerbang untuk menginspirasi dulu teman-teman ya. Menginspirasi batin ini, jasmani ini seperti ini, jasmani ini sebetulnya tidak utuh. Nah, tapi kalau teman-teman sudah paham, coba kembangkan. Direnungi, didiskusikan, dibawanakan ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi yang lebih dalam dan jangan takut-takut untuk mulai mengkalibrasi pemahaman terhadap Abhidhamma ini. Karena ini dibuat juga oleh para master, bukan dari budaknya seperti ini. Ini hanya para master mau nolong kita. Tapi kan para master juga punya banyak keterbatasan. Dia berusaha, oh udahlah 28, kenapa nggak 40 gitu loh. Ya udahlah 28 cukup, tapi saya bisa ini nambahin sampai 40 gitu lah. Mungkin banyak yang tumpang tindih juga kayak tadi kan unsur daya ringan dengan patawi ya, ini bertumpang tindih. Nanti kita buat aja sampai 40 untuk lebih karakter yang spesifik, tapi sebetulnya tumpang tindih. Kan bisa aja bebas-bebas aja, nggak harus 28 gitu loh teman-teman. Ya, juga hadaya rupa ini yang paling mencurigakan buat saya gitu. Tidak apa-apa kita kritik, asal kita memang mengkritik itu, kita pertama harus mempelajarinya dulu. Lalu kita sudah mendiskusikannya, sudah merenunginya, bahkan kita sudah mempraktekannya secara empiris, secara bawana dengan yoniso manasikara mendapatkan pandangan terang. Karena banyak juga yang mengkritik teman-teman, dia tidak belajar Abhidhamma. Dia mengkritik itu karena dia baca dari para bante yang lain yang tidak merasa cocok dengan Abhidhamma, lalu bante-bante itu mengkritik Abhidhamma. Umatnya ikut-ikutan mengkritik gitu loh. Hanya karena bante itu mengkritik, bante itu saya kagumi dan dia mengkritik Abhidhamma. Saya ikut dong mengkritik juga karena bante itu saya kagumi. Nah, itu yang nggak benar juga, teman-teman. Kritik harus timbul karena memang dari pemahaman penembusan kita sendiri, teman-teman. Ya, dari praktek kita sendiri empiris dan kita sampai derajat tertentu sudah ada semacam kahipasiko lah disebutnya, atau disebutnya adalah direct knowledge lah, pengalaman langsung dari hasil praktek kita secara bertahap ya, teman-teman sekalian. Jadi para master pengajar Abhidhamma itu, teman-temannya, banyak yang terseret pada teori partikel atau atomisme dalam menyampaikan ajaran tentang rupa. Sehingga rupa 28 dalam Abhidhamma seolah itu dianggap partikel terkecil dari materi. Dan banyak yang dimeditasikan. Wah, itu ngaco, teman-teman. Buang-buang waktu, teman-teman. Ya. Hal ini akan menyeret pada persepsi adanya suatu entitas material terkecil dan substansial. Dan hal ini telah keluar dari Dhamma. Saya nyatakan hal seperti itu telah keluar dari Dhamma. Kita harus kembali pada realitas dasar, teman-teman. Bahwa tidak ada entitas yang substansial. Anatta dan sunyata itu dulu. Lalu kita buktikan anatta dan sunyata itu gitu loh. Kalau akhirnya yang ditemukan adalah partikel terkecil, loh berarti ente itu lupa sama anatta dan sunyata, atau jangan-jangan ente itu nggak ngerti apa maksud anatta dan sunyata gitu loh. Makanya terprosok kepada pemahaman tentang atomisme, partikel terkecil dari jasmani. Berarti dia tidak paham apa itu anatta dan tidak paham apa itu sunyata, hanya omongan aja. Ya. Nah, bahkan hal ini telah lebih sesuai dengan hukum fisika kuantum, teman-teman. Ya, walaupun Buddha tidak menyampaikan secara fisika kuantum ya, di mana pada akhirnya segala sesuatu itu adalah energi. Partikel itu bisa dibilang tidak ada. Partikel itu hasil dari persepsi. Kenapa ada partikel? Itu dipersepsi sebagai partikel hasil dari apapun eksternal materi ya, dengan ciri-ciri 4 unsur tadi, ini berat, ringan, ini panas, ini cair, ini apa, berbenturan dengan mata, dengan sentuhan ya, maka dipersepsi oh ini partikel atau ini bentuk yang sudah konsep meja dan lain-lain ya. Tapi sebetulnya bisa dibilang energi. Energi itu juga tidak memiliki substansial, teman-teman. Kenapa? Karena energi itu sebutan sebetulnya dari para ilmuwan untuk menamai ada loh sesuatu di alam raya ini. Ada loh sesuatu di alam raya ini, sesuatu yang memiliki potensi besar untuk berubah secara terus-menerus. Jadi energi itu, definisi dari energi teman-teman. Kalau teman-teman tanya apa sih sebenarnya energi?
Definisi dari energi itu adalah potensi untuk berubah. Dan potensi untuk berubah ini terus-menerus, berubah terus-menerus. Jadi potensi untuk berubah secara terus-menerus itulah energi, teman-teman. Karena potensi ini berubah secara menerus-menerus itu akhirnya tidak punya substansi gitu. Jadi yang kita tangkap dengan indera kita bahwa ini sebagai unsur api, ini sebagai unsur air, ini sebagai unsur udara, ini sebagai unsur tanah, itu hanya satu momen dari perjalanan perubahan energi. Jadi ketika energi lagi berubah, ditangkap oleh persepsi kita, berbenturan dengan mata, dengan membentuk fotaba dengan sentuhan, disitulah momen itu tertangkap dengan persepsi. Kita menamakan ini sebagai keras, ini sebagai lembut. Tapi itu berubah terus, teman-teman. Lalu kita melihatnya dengan persepsi kasar sebagai makhluk manusia, ini meja, ini tembok, ini pohon, dan lain-lain, teman-teman. Nanti oleh makhluk-makhluk lain persepsinya lain lagi, teman-teman. Jadi apapun yang kita tangkap di panca indera kita atau bahkan di indera keenam, sekalipun di 6 indera itu adalah hanya by moment by moment, teman-teman. Dan udah cepat berubah. Itulah yang disebut energi. Suatu potensi yang selalu potensinya untuk berubah, perubahan terus-menerus. Tidak ada sesuatu yang substansial. Ini saya menyeru kepada para guru Abhidhamma, Master Abhidhamma untuk kembali kita melakukan perenungan ya sehingga kita bisa mendapatkan yoniso manasikara yang lebih akurat ya, penembusan-penembusan sampai tingkat tertentu yang lebih sesuai apa adanya. Sekali lagi, sesuai apa adanya itu bukan partikel terkecil menemukan yang kecil, tetapi menemukan bahwa ini tuh tidak substansi, ini bukan miliki, bukan aku, ini berubah terus-menerus. Itu loh apa adanya itu. Gitu loh maksudnya. Ya. Sehingga Abhidhamma ini benar-benar kembali kepada fungsinya, yaitu untuk memberikan inspirasi awal saja untuk para murid untuk melakukan perjalanan pemahaman Dhamma dengan lebih baik. Tapi Abhidhamma bukan untuk dilekati, ya apalagi dipahami secara salah, ya lalu dimeditasikan bertahun-tahun Anda belajar meditasi untuk mencari partikel terkecil, yaitu membuang-buang waktu dan tidak akan berakhir pada penembusan. Bahkan apa yang dianggap penembusan, pencapaian sotapanna juga dipahami secara salah. Harus ada sesuatu yang boom atau apapun, nanti kita bahas kapan-kapan ya teman-teman sekalian. Mungkin untuk saat ini ya karena sudah panjang kali lebar ya. Khusus untuk pembahasan ini baru rupa ya teman-teman, kita cukupkan sekian dulu. Mari kita sampaikan syair perlindungan bahwa dengan kebenaran Dhamma ini saya menyatakan berlindung pada Buddha. Dengan kebenaran Dhamma ini saya menyatakan berlindung pada Dhamma. Dengan kebenaran Dhamma ini saya menyatakan berlindung kepada Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, sadu, sadu, sadu.